Di tengah meluasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Israel yang baru-baru ini menggempur Lebanon melalui serangan udara, membuat beberapa negara di dunia kembali mengutuk serangan Israel tersebut. Sementara Indonesia sendiri yang mengetahui serangan terbaru Israel ke Lebanon turut mengutuk, di mana Israel melancarkan serangan ke negara yang di dalamnya ada pasukan PBB dari berbagai negara di dunia yang bertugas untuk mencegah konflik yang lebih meluas dari serangan Israel. Selain itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo dengan tegas mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Dalam keterangan yang disampaikan pada awak media, Presiden Joko Widodo menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara di dunia segera mengambil langkah cepat untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban di Lebanon. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon, dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel, ujar Presiden Jokowi. Sementara di sisi lain, yang menjadi perhatian dari serangan udara Israel ke Lebanon, yaitu keberadaan pasukan PBB TNI yang tengah bertugas di wilayah konflik Lebanon. Pasalnya, pada 23 dan 24 September, Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Majen TNI Haryanto, beliau memastikan pihaknya untuk siap menarik satuan tugas TNI dari Lebanon pasca serangan Israel. Namun demikian, hal ini belum dilakukan karena masih menunggu keputusan dari Force Commander UNIFIL. Untuk penarikan personel TNI sampai dengan saat ini, menunggu keputusan Force Commander UNIFIL, ujar Kapuspen TNI pada Kamis 26 September. Selain itu, ia pun memastikan bahwa pihaknya telah merencanakan kopen evakuasi, yaitu rencana operasional dalam format singkat yang memungkinkan memerlukan perluasan atau perubahan yang cukup besar untuk mengubahnya menjadi prioritas operasi. TNI telah siap melakukan kopen evakuasi terhadap satuan tugas yang tergabung dalam UNIFIL, ujar Kapuspen TNI. Sementara sebelumnya diberitakan pula jika merespon pernyataan Presiden Joko Widodo pasca serangan Israel ke Lebanon, Kementerian Luar Negeri RI Retno Marsudi dan TNI Gerak Cepat akan membahas perkembangan situasi dan terkait pemulangan warga negara Indonesia dari Lebanon, di mana pertemuan kedua instansi ini berlangsung pada 26 September 2024 kemarin. Sementara di sisi lain, pasca Israel yang telah melancarkan rentetan serangan udara ke Lebanon Selatan dan Timur, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali menyampaikan kekhawatirannya atas keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL usai serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Lebanon pada 23 dan 24 September 2024 kemarin. Dalam respon pernyataan Menlu Retno Marsudi terkait kekhawatirannya terhadap pasukan perdamaian PBB pasca serangan udara Israel, Menlu Retno Marsudi mengatakan jika prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan PBB UNIFIL ada sebanyak 1.232 personel di Lebanon. Beliau pun mendesak seluruh pihak yang berkonflik, yaitu Israel yang melancarkan serangan ke wilayah Lebanon, agar menghormati keselamatan para penjaga perdamaian. Indonesia juga mendesak penghormatan terhadap keselamatan para peacekeeper UNIFIL di Lebanon. Saat ini, Indonesia memiliki 1.232 personil di UNIFIL, ujar Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan yang disampaikan di sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 24 September. Sementara di sisi lain, dalam serangan udara Israel ke Lebanon, Israel mengklaim jika menargetkan kelompok milisi Hizbullah beserta fasilitas persenjataannya. Sementara di sisi lain, per 27 September 2024, media Lebanon mencatat jika ada sebanyak 1.540 korban jiwa sejak 8 Oktober. Namun sejak Senin sampai saat ini, tercatat ada sebanyak 677 korban meninggal
dan 2.500 orang korban luka-luka dalam serangan udara Israel ke wilayah Libanon, menurut Kementerian Kesehatan Libanon. Sementara di sisi lain, mengutip dari media Vol Indonesia pada 27 September 2024, Menlu Israel menolak usulan gencatan senjata untuk menyelesaikan konflik di Libanon. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Katz pada 26 September 2024 menyatakan jika menolak usulan gencatan senjata di Libanon sepanjang perbatasan Israel dan Libanon. Pernyataan ini disampaikannya hanya beberapa jam setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, dan 8 negara lainnya menyerukan penghentian pertempuran selama 21 hari. Kami akan terus berperang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan segenap kekuatan kami hingga meraih kemenangan dan kembalinya penduduk di utara ke rumah mereka dengan selamat, ujar Israel Katz di platform media sosial X. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia belum menanggapi proposal gencatan senjata tersebut. Dan ia bahkan menginstruksikan militer Israel untuk terus bertempur dengan kekuatan penuh. Sementara dalam sebuah pernyataan multinasional, mengatakan bahwa gencatan senjata akan memungkinkan negosiasi menuju penyelesaian diplomatik yang konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan penghentian bentrokan antara Israel dan Hizbullah, serta gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Dalam resolusi gencatan senjata Israel dan Hizbullah juga disampaikan oleh negara Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang bergabung dalam seruan gencatan senjata tersebut, yang menyatakan bahwa konflik regional yang lebih luas bukan merupakan kepentingan siapapun, baik bagi rakyat Israel maupun rakyat Libanon. Namun sampai saat ini, Israel belum menghentikan serangan mereka dan terus menargetkan serangan mereka kepada pasukan Hizbullah di Libanon. Hal itu terlihat saat Hizbullah mengumumkan jika mereka menangkis 2 pesawat tempur Israel di atas kota Haula dan Mes El Jabal menggunakan senjata mereka, yang memaksa pesawat tersebut meninggalkan wilayah udara Libanon. Dalam pernyataan yang dibagikan melalui saluran Telegram resmi pada 26 September 2024, Hizbullah mengatakan jika unit pertahanan udara perlawanan menghadapi 2 pesawat tempur musuh di atas kota Haula dan Mes El Jabal menggunakan senjata yang tepat, yang memaksa mereka keluar dari wilayah udara Libanon. Pernyataannya itu menunjukkan jika intersepsi tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang teguh di jalur Gaza sebagai bentuk solidaritas atas perlawanan mereka yang berani dan terhormat, serta membela Libanon dan rakyatnya. Sementara Israel sendiri telah meningkatkan serangannya terhadap Libanon, memasuki hari ketiga offsetnya, di mana untuk pertama kalinya serangan Israel menargetkan desa-desa di Kauf dan Keseruan, bersama dengan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di selatan.